banyak yang puasa sunat. Saya kaifa halukum? Alhamdulillah. How are you today? Masya Allah, tabarakallah. Apapun yang terjadi, kita tetap mengatakan Alhamdulillahi Rabbil. Para habaib, para alim, para ulama, Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin yang sibuk dengan para santri di kelas, mengajar di masjid, membacakan kitab, hari ini hadir bersama kita. Matta'alallahu bituli umurihi. Mudah-mudahan panjangnya usia mereka mendatangkan barokah untuk kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai hari ini masih utuh, tetap tegak berdiri karena kemuliaan para habaib dan ulama. Siapa yang paling banyak dibunuh oleh komunis? Ulama. Siapa yang paling ingin diincar nyawanya oleh orang yang benci kesatuan kita? Ulama. Hari ini mereka datang berkumpul. Abdul Somad bukan berceramah. Hari ini Abdul Somad merasa salah seorang peserta dai cilik yang akan dinilai oleh para habaib dan ulama. Doakan supaya Abdul Somad mati husnul khatimah. Doakan supaya Abdul Somad hatinya tidak berbolak-balik karena dunia. An asila qarabati ila qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah, dengan keturunan Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan keturunanku sendiri. Bukan kata Abdul Somad, itu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang dijamin masuk surga. Dia lebih suka menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengalir darah Nabi dalam badan mereka, mengalir darah Rasulullah, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Alamin, Sayyidul Thaqalain, mengalir darah Nabi dalam tubuh mereka. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada para habaib membuat kita masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Tadi Ustaz Somad katanya mengatakan habaib itu mengalir darah Nabi. Iya. Memangnya Ustaz Somad nggak mengalir darah Nabi dalam badannya? Ada, Nabi Adam. Yang nggak ngaku mengalir darah Nabi Adam di badannya berarti keturunanmu. Bukan kata saya, kata Charles Darwin. Mudah-mudahan virus-virus evolusi tidak merusak kepala anak kita. Dengan masuknya anak ke pesantren, mereka belajar ilmu agama, membaca kitab kuning dari mulai matan Al-Ajurrumiyah sampai Alfiyah Ibnu Malik, membaca syarah Ibnu Aqil, membaca kitab tafsir. Bersihlah pikirannya dari virus-virus yang merusak akal pikirannya, insyaallah. Amin. Ada orang tidak mengalir darah Nabi Muhammad dalam badannya, tapi mereka disebut pewaris para nabi. Dia adalah warasatul anbiya, para alim, para ulama. Fas'alu ahla dzikri, tanya alim ulama kalau kamu tidak tahu. Hari ini mereka hadir, hari ini mereka datang. Mereka adalah pasaknya Pulau Madura. Mereka yang mempertahankan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi ulama Pulau Madura ini unik. Mereka tidak hanya mempertahankan la ilaha illallah, mereka tidak hanya mempertahankan Muhammadur Rasulullah, mereka tidak hanya mempertahankan baca kitab kuning, tapi juga mereka memperjuangkan harga garam. Hebat. Mereka tidak hanya memikirkan akhirat, mereka berpikir sesuai dengan ayat Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Ustadz Somad ini ngomong apa ini? Masa ulama cerita harga garam? Ini fakta data. Mereka peduli kepada keadaan masyarakat. Mudah-mudahan mereka kuat badannya, sehat imannya, memperjuangkan umat, menolong dari kejahilan, menyelamatkan dari kelemahan. Sebab apa pesan Sayyidina Ali? Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Insya Allah kalau ekonominya mapan, maju, pertaniannya subur, bisnisnya lancar, insya Allah rezeki melimpah, imannya pun ikut naik juga insya Allah. Amin. Hari ini Al-Fakir Abdul Somad datang bersilaturahim. Man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi, siapa yang mau ingin lancar rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan sambungan tali silaturahim ini memperpanjang umur, melapangkan rezeki. Yang hadir ini semuanya adalah mujahid fisabilillah. Yang ngomong gitu siapa Ustaz Somad? Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Jadi selama berada di majelis ilmu ini dapat la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, aku pun masuk surga bukan karena amalku. Lalu masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat itu turun karena Al-Quran. Beruntunglah orang yang punya istri 1 bulan khatam Al-Quran 2 kali, berarti 1 harinya dia membaca Quran 2 juz. Amin. Kalau cuma 2 juz, istri saya 3 juz Pak Ustaz, juz mangga, juz melon, juz apa. Yang belum menikah, yang lajang-lajang berdoa tiap malam, ya Allah, ada anak kiai, dia hafal Quran, aku ingin meminangnya, aku ingin jadi suaminya, aku ingin nikah dengan dia, tolong nikahkan aku ya Allah. Kalau dia sudah punya jodoh, batalkan. Kalau jodohnya sudah ada, matikan. Jangan, gak boleh doa yang tidak baik. Insya Allah kalau kita doakan yang baik, ini sahabatku, santri, nilainya bagus, berprestasi, temukan dia dengan penghafal Quran di tengah malam, khusyuk, sepi, sunyi, tawadhu. Apa kata malaikat? Allah kirimkan malaikat. Lalu apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Maka jangan pernah mendoakan yang tidak baik. Ini kadang ada orang anak muda temannya nikah sama orang yang baik, kaya raya, didoakan, ya Allah cepatkan dia mati. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan. Diaminkan malaikat, amin. Orangnya sehat, dia kena duluan. Maka kita mesti berniat baik, berhati baik. Saya orangnya suka penasaran, Pak Kiai. Maka saya penasaran, apa yang membuat aku sampai ke pesantren Al-Hamidi? Di dalam perjalanan saya tanya-tanya, ternyata ada seorang ibu yang surga di bawah telapak kakinya. Anak-anakku kalau belum punya uang, belum bisa ngasih makan enak, belum bisa kasih kain yang mahal, ibumu belikan sendal jepit. Supaya apa? Supaya surgamu tidak tergores. Boleh untuk update status nanti malam, tapi jangan serentak, nanti ketahuan nyonteknya sama. Ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni suhbati, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, ibumu. Summa man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summa man, ummuka. Summa man, abuka. Lihatlah berapa banyak ibu-ibu yang hadir padahal anaknya masih kecil menangis.
Bagaimana supaya anaknya ini nggak nangis waktu pengajian? Dibelikan helikopter, dibelikan pesawat, dibelikan Marsa and the Beast, dibelikan Upin Ipin. Masih nangis juga dikasih es krim, nangis juga diambil jilbab ditutup. Anak-anak yang dibawa pengajian hari ini menangis, hari ini penuh kesulitan, akan menjadi bagian sejarah hidup mereka. Nanti ketika dia dewasa, dia akan cerita ke istrinya, dulu waktu aku masih kecil dibawa oleh ibu kemana? Pesantren Al-Hamidi. Waktu itu ada apa? Ada Ustaz Abdul Somad dari Pulau Sumatera, jauh di sana, datang ke kampung kita. Sekarang Ustaz itu mana? Sudah lama meninggal. Mereka bacakan Al-Fatihah. Semua yang hadir ini anak-anaknya nanti setelah remaja, setelah dewasa, setelah besar, menikah, punya anak, mereka tetap mengenang acara hari ini dan mereka bacakan Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad. Kira-kira kalau dibacakan dari Pulau Madura sampai nggak ke Pulau Sumatera? Nggak usah pakai dalil. Kalau ada orang mengatakan nggak sampai, mana buktinya? Senyum aja, jangan marah, minta aja nama lengkap dengan alamat. Ntar kalau dia mati bacakan. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Jadi cara mendidik tidak selamanya lewat ceramah, tidak selamanya dengan tausiah. Ibu meminta sesuatu yang baik-baik. Mama, permintaannya apa nanti? Permintaanku cuma satu. Mintanya apa? Supaya kamu tobat, Mas. Insya Allah. Dua kemungkinan. Kalau nggak tobat, malaikat maut datang. Ibu-ibu yang hadir ini semuanya baik-baik. Seandainya tidak baik, tidak mungkin mereka datang. Betul? Suaminya juga baik. Seandainya suaminya nggak baik, nggak mungkin mereka datang. Izin Mas, mau kemana? Mau pengajian? Jangan berangkat pengajian. Apalagi yang ngaji Ustaz Somad, Ustaz radikal. Tapi begitu suaminya soleh baik, mau kemana? Pengajian. Silakan pergi. Kamu nggak ikut? Aku mau main gapik dulu. Buat ta'ala. Mudah-mudahan yang muda-muda tetap semangat ibadah, yang tua-tua bertaubat kepada Allah, taubat nasuha. Ini yang membuat kita nanti dapat naungan di padang mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal. Gimana ceritanya saya bisa diundang datang ke Al-Hamidi ini? Ustaz Somad, kami dulu punya kakak paling tua, putra tertua dari Sayyidil Walid, Kiai Haji Abdul Hamid Akrim. Kakak kami ini di handphonenya ceramah Ustaz Somad semua. Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Dia dapat dari mana? Saya baru kali kedua datang kemari. Dulu tahun 2019, sekarang 2022. Dari mana dapatnya video saya? Mungkin diupload dari channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Siap. Dia sayang sama Ustadz Somad. Dia muhibbinnya Ustadz Somad. Dia dengarkan ceramah Ustadz Somad. Dia selalu ingin jumpa Ustadz Somad. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ketetapan Allah pasti terjadi. Rupanya almarhum sudah mendahului kita. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kuburnya, dijauhkan dari segala huru hara padang mahsyar, dan anak-anak yang ditinggalkan beserta keluarga menjadi anak yang soleh dan solehah. Ananda Sultan umur 6 tahun, masih kelas 1 SD MI Madrasah Ibtidaiyah. Saya pegang tubuhnya, duduk bersama, ambil foto. Aku tidak bertemu dengan ayahmu nak, tapi insya Allah karena doanya lah aku juga dapat hadir hari ini. Ternyata ada orang yang berkeinginan saya datang kemari. Ternyata ajal telah mendahului, dia lebih dulu meninggalkan Abdul Somad. Setelah sekian tahun baru saya datang kemari. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan niat orang tidak saja ketika dia hidup, setelah meninggal dunia pun disampaikan. Itulah pentingnya berniat baik.
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah akan menilai segala niat baik orang-orang baik. Saya tidak pernah bertemu dengan almarhum, tapi saya bersaksi, saya yakin bahwa almarhum pastilah orang baik insya Allah. Kalau ada dosa-dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Putra tertua dari Kiai Abdul Hamid Akrim, orangnya insya Allah soleh, memimpin pondok pesantren. Keluarga ini insya Allah dijaga Allah dari segala kejelekan, keburukan dan fitnah-fitnah. Adapun omongan-omongan yang nggak percaya itu biasa. Mana mungkin Ustaz Abdul Somad datang kemari? Kalau Ustaz Abdul Somad nanti datang kemari ke pesantren Al-Hamidi, saya akan kasih hadiah 3 mobil. Ya, inilah saatnya penyerahan. Saya sudah datang. Saya tidak pernah memperdulikan omongan. Ustaz Abdul Somad nggak mungkin datang ke tempat kita. Kita kan desa terpencil. Bukan kata saya, kata Al-Mukarram Ustadz Mahrus yang ngomong begitu tadi, bukan saya. Saya kasih tahu kepada semua ya, saya ini Ustadz Hutan, bukan Ustadz desa terpencil. Coba lihat video, tulis saja di YouTube www.youtube.com. Setelah muncul websitenya, tulis di search Ustadz Somad Hutan, enter. Kelihatan saya masuk ke dalam hutan. Dari ibu kota provinsi ke tepi sungai 7 jam naik motor.